dari katakanlah dari 30 ya Bapak Ibu, masih ada 10 orang yang belum tercapai, tapi yang lainnya sudah tercapai, berhasil. Kalau dilihat dari persentase umum, biasanya dibuat 75% tercapaian siswa. Kalau sudah sampai di situ dia berhasil. Kalau sisa yang ada ada anak kita yang belum mencapai dari yang kita harapkan, yang jumlahnya tidak melebihi dari 30%, itu masih aman Bapak Ibu. Artinya kita sudah mencapai 70 minimal 70 misalnya yang punya standar. Jadi itu kira-kira yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kita jangan berfokus kepada hasil, tidak sekadar hasil Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikirnya pada hasil, tapi sesungguhnya PTK itu berada di proses. Itulah kenapa perlu ada RPP, ada lembar pengamatan, ada jurnal harian, LKPD, lembar kerja peserta didik. Mesti Bapak Ibu, itulah yang kita cermati dalam proses PTK. Habis, boleh saya tambah? Boleh, silakan Pak. Jadi begini, kita ini ibaratnya dokter, ya. Kita tahu kalau ini penyakitnya apa, kan begitu. Nah, yang perlu Ibu kita kuasai dulu, sumber penyakit dalam mengajar tuh di mana saja. Mulai dari perencanaan, metode, itu didata dulu. Jadi ketika nanti dapat hasil, tinggal mencari sumber penyebabnya apa, dicari dulu, dan dapat terdeteksi, dan itu boleh diskusi dengan teman. Kalau tidak bisa baca, dengan suami juga boleh diskusi. Oh saya begini tadi, kira-kira apa ya? Tidak apa-apa, kita nambah wawasan kita. Ya, dokter juga kadang-kadang ada persoalan, oh saya udah kasih obat nih, antalgin, tapi enggak juga kepala sakit kepala. Bukan apa masalahnya? Ya, saya beri problem, contohnya begitu. Jadi kita bisa saja mendapat pencerahan dari teman. Mungkin kita salah deteksi. Seperti tadi, kita menganggap kita ini metode tidak tepat. Padahal kelemahan kita adalah pada komunikasi yang tidak bagus. Paham? Paham? Jadi dideteksi dulu semua pengajaran itu persoalannya apa. Mulai dari perencanaan sampai media yang kita gunakan. Ada berapa aspek yang harus kita perhatikan. Baru kita deteksi nanti. Ini KKM sudah tercapai. KKM itu kan memberikan informasi persoalan tidak tercapai. Paham Ibu? Paham nggak? Nah, baru kita deteksi. Kalau kita merasa kurang yakin, boleh kita diskusi sama teman. Tidak ada masalah kita diskusi. Tapi bukan berarti teman yang mengerjakan. Tukar sharing ya. Kalau menurut saya begini loh, misalnya. Share kita sama teman. Jangan-jangan teman punya persoalan yang sama. Paham? Nah, itu sama. Kita ini kan dokter. Dokter itu kan kalau ibu-ibu mengetahui, dokter itu kan selalu dikasih obat 3 hari. Karena 3 hari itu dilihat cocok obatnya. Ya kan? Nah, kalau tidak cocok, ditambah dosis. Kasih antibiotik. Kasih antibiotik. Kalau di puskesmas sudah hafal kita tuh obatnya. Jadi kalau menurut saya itu di situ menentukan penyakitnya itu terkadang kita salah. Itu yang Ibu katakan tadi itu, mana tahu penyakitnya menentukan penyakit yang salah. Ya, yang tidak tepat penyakitnya itu. Sehingga obat yang kita berikan itu tidak sesuai dengan dengan persoalan seperti itu. Misalnya, kita persoalannya waktu udah semua udah fit, tapi kita mengajar ketika anak baru saja selesai olahraga. Berarti kan sananya perencanaan kita udah oke. Nah, bagaimana kita mengatasi anak-anak yang baru siap olahraga? Ya, nah kan ada yang guru yang terlalu serius mengajar misalnya. Berarti kita perlu mengubah strategi komunikasi kita. Yang namanya variasi stimuli, memvariasikan stimulus.
Paham Bapak Ibu? Nah, jadi di situ kalau menurut saya ya, awal mulanya bagaimana mendeteksi masalah itu harus tepat. Baru kita tahu obatnya, ramuannya harus tepat gitu. Paham? Nah, oke. Ada apa Pak Prof? Iya. Saya kira sejalan. Jadi kalau sudah 3 kali melakukan 3 siklus tak berhasil, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi salahnya di mana? Salah mendiagnosis. Jadi kalau dokter selalu mengatakan gejala GERD itu dengan sakit mah mirip, sama-sama jantung berdegup. Kasih obat jantung tidak juga mau karena memang dia GERD. GERD. Nah itu jadi salah diagnosis, salah obat yang dikasih. Ya, kita guru itu juga apa yang salah? Apakah kita salah? Ya misalnya metode kita bagus, tapi penampilan sikap kita pada siswa tidak bagus. Berwajah garang, tugas terlalu banyak, bisa atau monoton, ngajarnya monoton. Karena itu kita koreksi diri. Saya dulu memberikan PTK ini pada pelatihan akreditasi sertifikasi guru. Ada dulu mahasiswa saya di S1, tapi kemudian dia ngambil sarjana di tempat lain, ya. Ngajar di Pelalawan. Jadi saya katakan PTK ini kita tanya siapa kita, gitu. Nah, siapa kita, siapa murid kita. Nah, siapa kita itu luas, termasuk penampilan kita, sikap kita pada siswa, metode kita gunakan, tugas yang diberikan, akan dikoreksi, diperiksa, koreksi, maka kita koreksi. Orang Malaysia tanya apa koreksi? Itu kan dari kata correct. Correct itu kan benar, correction, jadi membenarkan kalau hal itu bukan. Nah, jadi kita seharusnya tidak begitu memeriksa, berbeda dengan correct. Nanti kita jadi koreksi itu memeriksa, kan? Nah, dalam bahasa Inggris yang mungkin salah pasti. Orang saya kan suka pandai bahasa Inggris tapi salah. Suka meniru Pak. Suka meniru Pak. Baik. Lalu, jadi kita tanya dulu, apakah kita sudah melihat siapa kita? Nah, lalu kita lihat murid kita itu berasal dari mana? Kalau ibu misalnya ngajar kelas 10, ya, kalau di SMA, semua SMA nih kan? Ya. Kelas 10, murid kita tahu dulu dari mana, SMP mana dia. Nah, apakah dia SMP terkenal, SMP negeri, SMP swasta terkenal, atau SMP asal-asalan, tak lulus kemarin masuk ke situ gitu. Dia bakal jadi murid kita. Lalu kita tetapkan KKM tinggi. Ibu bakal kenal kata orang Jawa itu mencapai KKM tinggi itu. Gimana? Akhirnya dia tadi merasa bersalah. Dia berkelah, dia merasa tak tuntas mengajar. Lalu dia ditegur oleh kepala sekolah, tak capai. Dia sekolahnya sekolah standar nasional, SNI. Ya, berkelahi. Dia saya ditelepon dari Pelalawan ke saya. Bapak ngajar apa tadi Pak? Ngajar PTK, ngajar saya. Semua murid mahasiswa ramai, peserta ramai sebenarnya. Sampai katanya dia menggigit telinga suami, saking stres. Kita sebagai guru tanya dulu siapa kita, mampu kan kita ngajar mencapai KKN itu tanpa melihat murid kita dari mana. Sama ibu satu pabrik, ya pabrik, jangan ke pabrik itu ngejahit aja, kalau bahannya mahal, upahnya mahal, resikonya tinggi, betul kan? Nah sama kita buat roti, tepungnya sembarangan, sudah apak gitu kan, dari Jawa apak itu, akhirnya buat tepung, bantat kuk rotinya gitu. Bahan bakunya salah, prosesnya udah betul. Semua itu diperiksa dalam PTK. Ya, kita ngajar udah betul. Jadi diagnosis tadi betul. Diagnosis dulu, apa sebabnya? Apa yang salah? Tak mampu mendiagnosis, itulah kolaborasi. Tanya pada senior, tanya pada dosen, tanya pada pemilik sekolah, misalnya pengawas juga, tanya pada kepala sekolah. Yang paham, yang jangan yang tak paham, pertama rumit tadi. Nah itu sebetulnya. Yang malahnya kita di Pekanbaru
banyak anak tak mencapai ketuntasan itu tadi, tuntasan minimal. Mereka remedial teaching. Bagaimana remedial teaching? Uji ulang. Soal sama diuji lagi. 4 kali tak dapat yang dia membodohkan kita. 4 kali dalam ujian tak lulus juga. Ya tentu dia tak paham soal. Maka diajarkan remedial teaching, ajak kembali dia. Kamu tak paham di mana gitu. Itu dulu. Jangan diberi ulangan 4 kali tak lulus. Kita dalam rapat majelis guru, dia bodoh pada 4 kali. Kalau saya kepala sekolah, ibu yang salah. Masa, kalau tak paham soal tadi, saya ulang 100 kali. Mungkin gitu juga rapatnya, tebak-tebak terus gitu. Itu tadi udah tanya kepada Mbah Google untuk jawab itu. Untuk ada Mbah Google. Tanya pada Mbah Google kan? Saya tak boleh ukur. Nah, jadi saya terbayang kalau guru suka nengok Google, muridnya kan dipala lagi. Karena jago nengok Google kan? Nah itu. Nah jadi maksud saya, kalau udah 3 kali, 2 kali aja kita udah ukur diri lah. Sekurang udah 2 kali tak berhasil. There is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Nah, jadi sama dokter. Jangan dokter pakai, maaf saya ada kalau suami dokter atau keluarga dokter. Jadi pakai stetoskop sebiji. Kita tekan kasih paracetamol. Turun panas kan? Panas. Nanti 4 hari panas lagi dia. Panas lagi dong. Kasih lagi paracetamol. Padahal dia demam berdarah. Di sini lambung udah berdarah nih, merembes darah itu, muntah dia darah. Tak cukup dengan paracetamol. Salah diagnosis. Jangan terlalu nganggap stetoskop itu sakti. Mau cek darah langsung gitu. Cek darah. Apa sakitnya? Sehingga diketahui trombositnya berapa gitu kan. Nah, jangan hanya menurunkan panas saja. Orang sekarang kan mudah. Kayak saya pagi tadi makan paracetamol. Karena capek gitu, letih. Ya udah mas malam tak banyak istirahat. Jadi rasa mau demam, makan paracetamol. Hilang. Kalau memang dia paracetamol itu fungsinya untuk menghilangkan pegal-pegal dan demam. Cocok memang nyeri-nyeri gitu. Tapi kalau nyeri asam urat tak cukup paracetamol. Harus makan metil. Metil prednisolon gitu kan. Nah, apa lupa karena saya sudah